Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya ini. Salam sejahtera buat pencinta-pencinta YouTube. Semoga keberkahan, keselamatan, kebahagiaan selalu dilimpahkan pada kita semua. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengupas tentang kehidupan yang sekedar persinggahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yakni hidup ini, kita ini nggak lama di dunia ini. Paling lama umur 120 ke bawah, bahkan banyak sekali di zaman sekarang ini karena nggak tenang, pengaruh apa aja itu di usia 60-50 juga udah meninggal, apalagi di zaman corona. Jadi kita harus persiapkan diri kita untuk keabadian setelah meninggal nanti, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi hadis itu. Saya nggak tahu sih, kurang paham kalau saya di dunia pesantren, cuman saya tujuannya pencerah aja gitu, yaitu yang berbunyi adunya madro'atul akhirah. Jadi sesungguhnya dunia itu kebunnya akhirat. Jadi kita itu kalau diibaratkan orang tani itu harus bercocok tanam untuk dibawa nanti. Bercocok tanamnya apa? Kita gabungkan lagi dengan itu hadis apa yang berbunyi pastabiqul khairoh. Jadi kita harus berpacu, berlomba-lomba dalam kebaikan, entah kebaikan sesama manusia, kebaikan sesama makhluk, semuanya disesuaikan dengan apa yang kita miliki. Yang punya ilmu kita amalkan untuk kebaikan. Kalau lebih dari kepentingan kebutuhan keluarga, yang punya hartanya udah lebih cukup dari kebutuhan kita sekeluarga sama turunan kita nanti, kadang-kadang itu amalkan lagi untuk kebaikan. Terus yang punya tenaga itu juga usahakan, karena sesungguhnya kita hidup gak bawa apa-apa dari Allah, dan kembali nanti gak bawa apa-apa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak tahu saya malah jadi ceramah gini karena kayak ada yang nyuruh gitu dari atas. Kita suruh coba keluarkan setelah kita banyak melihat channel-channel YouTube apa yang kita punya dan mampu gitu. Ada yang nyuruh dikeluarin supaya bermanfaat untuk umat semuanya. Jangan sampai di persinggahan ini kita melakukan hal-hal yang banyak merugikan diri kita sendiri
masyarakat dan agama. Contohnya apa yang kita punya dengan harta, karena banyaknya uang kita bisa melakukan apa yang kita mau. Saya mau jadi lurah, presiden, camat, sogok, banyak yang gitu. Dari pertama yang nyoblos terus pejabat-pejabatnya gitu. Kita punya ilmu, apalagi dunia kebatinan, ada yang nyuruh gak bener nyakitin orang apa nyantet, bayarannya gede, kerjain yang penting kita dapat uang 10 juta 100 juta, orang lain mati gak apa-apa, 1 orang 5 orang, padahal itu pertanggungjawabannya sangat besar dalam pengertian ngaji diri dan imbas hukum karma kalau udah tahu orang makrifat. Contoh yang punya kekuatan tenaga karena dia merasa kuat, ada yang salah sedikit temen apa gimana langsung hajar, tinju aja apa gimana gitu, enggak hakimi sendiri, saya jago, saya preman gitu, nggak tahu ujung-ujungnya malah sekali pukul aja di apa kena pidana 5 juta tuh kalau diduitin. Jadi di sini kita berusaha lah untuk hal-hal kebaikan, walaupun sekecil apapun kebaikan kita itu pasti ada manfaatnya buat kita dan yang menerimanya, dan ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha melihat. Contoh sesama makhluk, umpamanya ada semut aja, apa ada ular kecil gak ganggu, tapi lagi kejepit gitu sama batu apa-apa, itu kita harus iba di hati kita, waduh itu kasihan amat gitu, dia nggak ganggu sama kita, sama sesama makhluk Allah, kita angkat, itu suatu kebaikan. Dengan sendirinya di bahasa ruh, apa yang kalau sudah paham itu dia berkata minta tolong dan kita harus menolongnya. Ada lagi di sebuah perjalanan kita contoh berbuat baik, yaitu ada paku yang kayak ditebarin orang-orang tuh banyak, kita itu hati nurani kita harus peka, aktif. Waduh, kita bawa motor nih lagi jalan-jalan, seandainya ini ke motor kita ya banyak sekali ini, lagi nggak ada kendaraan yang lain, kita berhenti ya disingkirin. Masalahnya kita peka, waduh nanti kalau ada orang yang lagi kenceng gitu terus duduk paku ini dia guling kan jadi bahaya gitu. Itu contoh kebaikan hal-hal kecil. Makanya dari itu mulai dari sekarang kita berpesan supaya kita peka terhadap hal-hal yang sekecil itu, insya Allah akan membawa keberkahan terhadap kita semua di dalam kehidupan dan kematian kita nanti. Karena sesungguhnya perjalanan yang lama itu di alam keabadian setelah mati. Dunia itu hanya sementara, dan harta, jabatan, kedudukan itu semuanya yang kita cintai itu enggak kekal. Dengan banyak harta kita harus banyak bersedekah, banyak ilmu ya beramal gitu. Apa aja yang dinilai itu bagaimana kita berbuat kebaikan sebanyak mungkin di masyarakat atau umat. Karena terbatasnya waktu, jadi cukup di sini dulu kupasan tentang dunia hanyalah sekedar persinggahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan kita dapat mengamalkannya.
walaupun sedikit apa wejangan dari saya ini, insya Allah bermanfaat. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.